Oke, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Miss akan share screen. Oke, persamaan garis lurus. Ya. Nah, persamaan garis lurus ini adalah latihan-latihan soal ya yang kita akan kerjakan hari ini. Miss ambil dari buku. Kamu bisa lihat dari halaman 149 ya. Dari halaman 149. Ya, kita akan sama-sama mengerjakannya. Nah, perhatikan yang nomor 1 di sini dikatakan di antara garis-garis dengan persamaan berikut, manakah yang saling berimpit atau saling berpotongan? Nah, anak-anak perlu diingat bahwa dua buah garis saling berimpit. Ya, kalau berimpit itu bagaimana? Kalau berimpit itu berarti ya nempel. Ya, kalau berimpit itu berarti dia ada dua syaratnya. Ya, yang pertama gradiennya sama. Ya, gradiennya sama atau n sama. Lalu konstantanya sama, c-nya sama itu. Kalau saling berpotongan, baik dia berpotongan sembarangan atau tegak lurus, maka di sini hanya satu aja pertama. Satu syaratnya itu bahwa gradiennya tidak sama. Jadi gradiennya berbeda. Nah, sekarang di sini yang A, coba perhatikan yang A, ya. Yang A ini dikatakan di sini kan y sama dengan ini y sama dengan 3x ditambah 12. Lalu di sini 6y sama dengan 2x dikurang 12, ya. Kita coba-coba jawab yang A, ya. Kita coba ya. Di sini gradiennya apa? Di sini gradiennya bahwa di sini misalkan ini yang pertama, ini yang keduanya, gitu ya. Nah, yang pertama di situ dia m-nya sama dengan 3, ya. Tahu kan bagaimana menentukan gradien sebuah persamaan garis? Kalau sudah dia y sama dengan 3x, maka 3x tambah 12, maka dia gradiennya adalah koefisien yang nempel di x. Ya. Nah, seperti pada video yang sudah Miss share kemarin, bagaimana menentukannya ya. Lalu yang kedua, di situ dia 6y sama dengan 2x. 6y sama dengan 2x dikurang 12. Maka di sini y sama dengan 2/6x dikurang 2. Dari mana 2? 12 dibagi 6. Ya. Atau ini sama aja dengan y sama dengan 1/3x dikurang 12. Nah, ini berarti m-nya, inilah dia m-nya. Maka m sama dengan 1/3. M2 1/3, M1 3. Berarti dia tidak berimpit. Berarti ini statusnya yang A ini adalah berpotongan. Status dia berpotongan. Kenapa? Karena gradiennya tidak sama. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. Ya, yang B. Yang B di sini ada 12x ya. 12x ditambah 6y sama dengan 18. Oke. Lalu di sini ada 8x ya. 8x ditambah 4y sama dengan 12. Nah, ini ada persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita coba yang pertama, tentukan gradiennya dulu. Ya. Maka di sini dia 12x ditambah 6y. Apa rumus gradiennya? Min A per B kan? A itu apa? Koefisien yang nempel di X. Berarti dia negatif 12. B-nya adalah koefisien yang nempel di Y. Berarti 12/6. Ini sama dengan negatif 2. Nah, persamaan yang kedua, di sini dia A-nya mana? Ini A-nya. A-nya 8. Ya. Lalu B-nya 4. Ya. Maka M2 sama dengan min A per B juga. A-nya mana? 8. Terus
di sini berarti dia minus 8 ya, minus 8. Oke. Lalu di sini apa? Bagaimana? B-nya 4. Maka di sini negatif 2. M1 sama dengan M2. Berarti dia sejajar. Nah, bagaimana menentukan dia berimpit atau tidak? Nah, berimpit atau tidak, dia harus C-nya itu harus sama. Ya. Di sini yang pertama itu dia persamaannya adalah 12x ditambah 6y dikurang 18 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua di sini adalah 8x ditambah 4y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, anak-anak, di sini kalau kita perhatikan ya, ini C-nya masih berbeda. Apakah bisa sama C-nya? Nah, berarti di sini harus kita bisa sama-sama dibagi berapa? Nah, yang pertama ini bisa dibagi 6. Ya. Kalau dibagi 6 dia hasilnya berapa di sini kalau dibagi 6? Kalau dibagi 6, lalu ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4. Nah, sekarang kita teruskan. Yang pertama dia berubah menjadi, kalau dibagi 6 dia menjadi 2x ya kan, ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Ya, yang kedua sama-sama dibagi 4. Ya, ini sama-sama dibagi 4, ini sama-sama dibagi 6. Kalau dibagi 4 dia menjadi 2x ditambah y. Nah, minus 12 dibagi 4 kan minus 3 sama dengan 0. Berarti di sini statusnya C-nya sama, C1 sama dengan C2. Nah, berarti kalau udah M1 sama dengan M2, berarti statusnya ini adalah berimpit. Ya, ini berarti berimpit ya. Ya, oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba yang C. Miss coba pakai tempat di sini ya, yang C-nya. Ya, yang C. Di sini yang pertama itu adalah 8x dikurang 16y ya, 16y ini x ya. Nah, lalu di bawahnya 3x dikurang 6y, ini dikurang 9 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang B tadi, berarti kita ini kalau ini yang pertama, ini yang kedua, maka yang pertama itu gradiennya berapa? Pakai rumus min A per B ya. A-nya itu berapa? A itu adalah koefisien yang nempel di X ya, berarti 8. Berarti negatif 8. Lalu B itu adalah koefisien yang nempel di Y, berarti negatif 16. Sama dengan negatif dibagi negatif positif, berarti 1/2 ya. Sekarang kita tentukan gradien yang kedua, M2. Nah, di sini X-nya sama dengan 3 ya. Lalu di sini Y-nya sama, B-nya sama dengan negatif 5. Rumusnya sama min A per B. Oke, min A per B. Maka di sini kita masukin A-nya. A-nya itu adalah negatif 3 ya, per di sini B-nya itu adalah negatif 6. Oke, ini setengah. Maka di sini dapat diketahui bahwa M1 sama dengan M2. Bagaimana C-nya? Nah, kita tentukan sama seperti yang B tadi. Nah, persamaan pertama tadi itu adalah 8x dikurang 16y ya, dikurang 24 sama dengan 0. Oke, lalu persamaan yang kedua itu adalah 3x dikurang 6y dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kira-kira nih, persamaan pertama ini kan dengan kedua kan belum sama nih ya kan, C-nya. Kira-kira bisa disamain nggak? Nah, ini kita bagi berapa, ini kita bagi berapa gitu. Nah, ini kalau kita bagi berapa kira-kira FPB-nya? Bisa sama-sama dibagi 4 ya. Bisa dibagi 4. Oke, dibagi 4. Lalu yang ini sama-sama dibagi 3. Ya, atau sama-sama ini dibagi 8 ya, dibagi 8.
Ini kalau dibagi 8, dia akan menjadi, kita ke bawah aja. Maka dia akan, yang pertama dia akan menjadi berapa nih? 8x dibagi 8 dia menjadi x. Minus 16y dibagi 8 dia menjadi 2y. Lalu minus 24 dibagi 8 dia menjadi negatif 3 sama dengan 0. Lalu yang kedua, ya yang kedua ini 3x dibagi 3 dia menjadi x. Lalu ini 6y dibagi 3 dia menjadi negatif 2y. Lalu min 9 dibagi 3 itu sama dengan negatif 3. Nah, di sini dia C-nya sama, C1 sama dengan C2. Maka status nomor 3 ini, dia adalah statusnya apa? Berimpit. Kenapa? Gradiennya sama, dan C-nya sama-sama 3 C-nya nih. Sama-sama 3. Ya, ini juga berimpit. Kenapa? C1 sama dengan C2. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang terakhir, yang D ya. Nah, yang D di sini soalnya adalah 15x ya dikurang 5y sama dengan 30, lalu 3x ditambah y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tentukan apa di sini, misalkan persamaan pertama, ini persamaan kedua ya. Nah, di persamaan pertama itu kita tentukan gradiennya sama ya. Yang pertama itu M1-nya berapa? Ini gradiennya berapa dia? Min A per B sama min A per B. Ya, min A per B berarti A-nya mana? A itu adalah koefisien yang nempel di X. Nya ini berapa? A-nya itu adalah 5, berarti dia negatif 5. B-nya negatif 5. Negatif 5, berarti 1. M1 sama dengan 1. Maka kita tentukan lagi M2-nya. M2-nya kita tentukan dari persamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah y ditambah 6 sama dengan 0. Rumusnya sama min A per B. Ya. A itu apa? Koefisien yang nempel di X, berarti negatif 3 per B-nya berapa? 1. Ya, berarti dia negatif 3. Nah, di sini M1 tidak sama dengan M2. Karena tidak sama, maka statusnya adalah berpotongan. Ya. Berpotongannya tidak tegak lurus, ya, tapi sembarangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, oke. Miss, oke, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Nah, soal yang kedua, ya. Tentukan hubungan masing-masing pasangan garis dengan persamaan berikut. Nah, kita tentukan hubungannya. Yang A ini ada 2 buah persamaan, ya. Yang A ini ada 2 buah persamaan, ya. Di sini ada Y sama dengan 4x ditambah 5. Lalu yang persamaan keduanya itu adalah 2y sama dengan 8x dikurang 6, ya kan? Nah, tentukan hubungannya. Apa hubungan mereka itu? Sejajar, berimpit, atau berpotongan? Nah, berpotongannya bisa ditentukan nggak dia tegak lurus atau tidak. Nah, kita coba jawab ya, yang A. Maka kita tentukan gradiennya. Misalkan di sini adalah yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita jawab, coba kita tentukan gradien yang pertama. Ya. Gradien yang pertama itu berarti dia 4. Tahu kan kenapa 4? Karena dia udah sama Y sama dengan. Berarti yang nempel di X ini adalah gradiennya. Lalu yang kedua, gradiennya itu berapa? Gradiennya itu adalah 8 per 2 gitu ya. Ini kalau kamu tentukan gradiennya, maka di sini Y sama dengan 8 per 2X dikurang 6 per 2, ya kan? Maka di sini dia M-nya sama dengan, maka dia Y sama dengan 4X dikurang 3, ya kan? Sehingga di sini M-nya sama dengan 4. Nah, M-nya sama dengan 4, berarti kemungkinan dia berimpit atau sejajar saja
Maka kita sama seperti soal pertama, kita tentukan dia, ya. Kita tentukan dia itu berimpit atau sejajar. Karena di sini berarti dia M1 sama dengan M2, ya kan? Sehingga kita bisa simpulkan di sini M1 sama dengan M2. Nah, sekarang kita coba yang pertama. Nah, yang pertama itu bentuknya adalah 4X, ya. 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Sedangkan persamaan kedua itu adalah 8X dikurang 2Y, gitu ya, dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira ini bisa dibagi berapa sih yang 4 ini, yang persamaan pertama, bisa dibagi 4 nggak? Enggak ya, nggak bisa dibagi 4. Nah, di sini juga dia kalau dibagi 2, misalkan ini dibagi 2, ya, sehingga dia menjadi 4X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini nggak sama kan C-nya, ya. C1 tidak sama dengan C2, maka gradiennya sama, ya, tapi C-nya tidak sama, maka dia sejajar. Tapi tidak berimpit, hanya sejajar. Ya, oke ya. Nah, sekarang yang B, kita coba jawab yang B. Ya. Yang B ini dia persamaannya adalah 2X, ya, 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Lalu di sini 6X dikurang 4Y sama dengan 12. Ya, ini salah deh. Iya, 12. Oke ya, 12. Nah, sama caranya ya. Yang kita tentukan adalah gradiennya dulu, M1. Anggaplah di sini ada 2 buah persamaan yang B ini. Ini persamaan pertama yang 2X, persamaan kedua itu yang 6X. Nah, M1-nya berapa? Maka kita dapat bisa pakai rumus min A per B. A itu adalah koefisien yang nempel di X. Berarti dia negatif 2 per B itu adalah yang nempel di Y, ya kan? Yang nempel di Y kan dia 3, berarti 3. Maka M1-nya adalah negatif 2 per 3. Ya. Nah, sekarang kita cari M2-nya. Nah, dari persamaan kedua, yaitu 6X dikurang 4Y sama dengan 12. Pakai rumus yang mana? Sama, pakai rumus min A per B. A-nya berapa? A-nya adalah 6, nempel di X. Berarti negatif 6, ya. Lalu B-nya adalah yang nempel di Y, berarti dia negatif 4. Nah, di sini dia 3 per 2. M1 dengan M2 ternyata dia saling berkebalikan, ya. Kalau kita lihat M1 dikali dengan M2 itu hasilnya sama dengan negatif 1. Misalnya M1-nya sama dengan negatif 2 per 3, ya, dikali dengan 3 per 2 itu hasilnya sama dengan min 1. Nah, karena M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka statusnya adalah berpotongan tegak lurus. Maka kedua persamaan tersebut berpotongan tegak lurus, ya. Jadi saling berpotongan tegak lurus karena gradiennya berkebalikan. Dan kalau dikalikan gradiennya itu, maka hasilnya sama dengan negatif 1. Coba kalian ingat-ingat lagi tentang gradien 2 buah garis yang saling tegak lurus, ya. Nah, sekarang yang C. Di sini yang C ada 2 persamaan lagi. Yang pertama itu adalah 4Y sama dengan 8X ditambah 16. Lalu yang kedua adalah 10X dikurang 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Pokoknya dalam menentukan hubungan 2 buah garis, yang paling penting pertama ditentukan adalah gradiennya. Ya, menentukan gradien dari sebuah persamaan garis berarti pakai rumus M sama dengan min A per B. Kalau gradiennya sama berarti sejajar. Kalau gradiennya saling berkebalikan dan kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1, maka dia saling berpotongan tegak lurus, ya anak-anak ya. Kalau tidak seperti itu berarti dia
statusnya berbeda. Nah, sekarang kita coba yang persamaan pertama. Ya, kita cari N1-nya. Nah, di sini pakai rumus apa? Di sini N1-nya berarti sama dengan, nah, di sini kan kalau kita lihat, dia menjadi Y sama dengan 8/4. X ditambah 16/4. Ya kan? Maka Y-nya itu sama dengan 2X ditambah 4. Nah, inilah gradiennya, inilah M. Ya, maka N1-nya sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan persamaan garis yang kedua. M2-nya berapa? M2-nya pakai rumus aja min A per B. A-nya berapa? A itu koefisien yang nempel di X, berarti negatif 10. B-nya koefisien yang nempel di Y, berarti negatif 5. Negatif 10 dibagi negatif 5 itu 2. Nah, di sini statusnya apa? N1 ternyata sama dengan N2. Kedua garis ini memiliki gradien yang sama. Ya, berarti dia sejajar atau berimpit. Nah, untuk mengetahui dia berimpit atau sejajar, kita coba rubah sedikit persamaannya ya. Maka persamaan pertama itu menjadi 8X dikurang 4Y ditambah 16 sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua dia 10X dikurang 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Di sini C-nya belum sama. Nah, kira-kira yang pertama ini bisa kita bagi berapa? Kita bagi 4 misalnya. Lalu yang ini kita bagi 5. Hasilnya bagaimana? Yang pertama itu berubah menjadi 8X dibagi 4, itu adalah 2X. Lalu negatif 4 dibagi 4, itu adalah 1. Lalu 16 dibagi 4 itu adalah 4 sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua ini ketika dibagi 5 semuanya bagaimana? 10X dibagi 5 itu hasilnya 2X. Oke. Nah, sekarang negatif 5Y dibagi 5 itu adalah negatif Y. 20 dibagi 5 4 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini C-nya sama. Berarti dia C1 sama dengan C2. Maka statusnya jelas. M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2 ya. Karena M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2, maka statusnya adalah berimpit. Tuh. Jadi seperti itu anak-anak ya, jelas. Kita lanjutkan ya. Pada soal nomor 3. Ini mudah sekali ya. Tentukanlah nilai A, B, P, dan Q ya untuk pasangan-pasangan garis yang memiliki persamaan dan hubungan berikut. Ya. Di sini yang A itu ada 4Y ya. 4Y ditambah 6X sama dengan 12, katanya saling sejajar dengan Y sama dengan AX ditambah 7. Ya. Karena dia, kita coba jawab yang A, ya. Tentukanlah nilai A di sini. Berarti kita suruh menentukan nilai A. Di situ statusnya adalah saling sejajar, ya kan? Sejajar. Status sejajar. Berarti di sini karena sejajar, berarti N1 sama dengan N2. Gradiennya sama. Nah, karena gradiennya sama, berarti kita bisa dengan mudah menentukan nilai A. Yang pertama caranya kita tentukan N1-nya dulu. Ya, dari persamaan pertama, ini ada 2 buah persamaan ya kan. Nah, dari persamaan pertama itu kita dapat gradiennya itu adalah min A per B. Rumusnya sama. Min A. A itu adalah koefisien yang nempel di X, ya. Tapi bentuknya harus seperti ini ya, nggak bisa seperti persamaan yang kedua, ya. Dia berarti negatif 6, lalu di sini 4. Gradiennya adalah negatif 3/2. Oke. Nah, berarti gradiennya adalah 3/2. Nah, persamaan kedua itu adalah Y sama dengan AX ditambah 7. Nah, karena sejajar, maka
A ini sama dengan, agar ini M2-nya sama dengan 3/2, negatif 3/2, maka A itu adalah negatif 3/2. Ya kan dia Y sama dengan, agar gradiennya negatif 3/2, maka koefisien X ini atau si A ini itu harus sama dengan negatif 3/2 agar gradiennya sama. Kan dia sejajar, ya. Oke, kita lanjut yang B, ya. Yang B di sini 7Y, ya. 7Y dikurang 5X ditambah 14 sama dengan 0, saling sejajar dengan Y sama dengan AX tambah B. Nah, kita disuruh menentukan nilai A dan B-nya, ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik, karena di sini statusnya sejajar, berarti di sini M1 sama dengan M2, ya, gradiennya sama. Oke. Nah, kita coba dari persamaan pertama, nih dari 7Y, ya, dari 7Y ini, dari persamaan yang pertama, kita dapat M1-nya adalah min A per B. A itu adalah koefisien yang nempel di X. Min dikali min 5, berarti jadi 5, positif 5, lalu B-nya 7. Oke, berarti dia gradiennya adalah 5/7. Sudah? Nah, sekarang kita lihat gradien yang kedua. Karena dia statusnya sejajar, kan dia Y sama dengan, karena gradiennya sama, dia AX ditambah B. Karena dia sejajar, maka dia M2-nya juga sama dengan 5/7. Karena 5/7, maka si A-nya ini adalah 5/7 X ditambah B. Nah, bagaimana menentukan B-nya? Nah, berarti di sini kita cari, ya, kita cari B-nya. Dengan cara di sini persamaan, kalau semuanya kita kalikan dengan 7, dia akan menjadi 7Y sama dengan 5X ditambah 7B. Sudah? Nah, atau di sini kita bisa rubah menjadi 5X dikurang 7Y ditambah 7B sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Nah, kalau dari persamaan pertama, itu dia ada persamaannya adalah 5X, ya, dikurang, ya, dikurang 7Y, oke, terus dikurang 14 sama dengan 0. Nah, karena dia saling sejajar, kemungkinan dia berimpit, ya, berarti di sini sama ininya, B-nya. Maka kita bisa dapat B-nya, ya, bahwa 7B itu sama dengan negatif 14. Maka B sama dengan negatif 2. Jadi dapat B-nya, ya. Karena dia ternyata statusnya selain sejajar, dia juga berimpit. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang C. Ya. Nah, yang C ini persamaan pertamanya adalah 2X dikurang 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Yang keduanya ini adalah Y sama dengan PX ditambah 2B. Caranya sama seperti yang B, anak-anak, ya. Nah, karena dia statusnya adalah berimpit, ya, statusnya berimpit, maka di sini dia M1 sama dengan M2, lalu C1 sama dengan C2, ya. Maka kita coba yang persamaan pertama, kita cari M1-nya. M1-nya pakai rumus min A per B. Ya, min A per B. A-nya itu adalah koefisien yang nempel di X, berarti koefisiennya 2, berarti negatif 2. B-nya adalah negatif 5. Maka M1-nya adalah 2/5. Ya, gitu anak-anak, ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah Y sama dengan PX ditambah 2B.
karena dia berimpit berarti M1 sama dengan M2, maka di sini P-nya itu sama dengan 2/5 karena gradiennya sama. Kenapa gradiennya sama? Karena dia berimpit. Nah, sudah dapat P-nya sama dengan 2/5. Berarti dia P sama dengan 2/5. Nah, ini dia. Nah, sekarang selanjutnya kita menentukan nilai daripada B-nya, ya, nilai B. Sama seperti yang soal di B. Maka di sini kita perhatikan persamaan pertama lagi, yaitu di sini dia persamaan pertama kalau kita rubah, kita tulis dengan benar, dia menjadi 2x dikurang 5y ditambah 20 sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua itu tadi dia kan y sama dengan 2/5x ditambah 26. Persamaan yang kedua kan y sama dengan 2/5x ditambah 2b, ya kan, 2b. Nah, ini kalau sama-sama kita kalikan 5, ini kita kalikan 5. Tujuannya apa? Biar pecahannya hilang, ya. Maka yang persamaan kedua itu akan menjadi y dikali 5 itu adalah 5y sama dengan 2/5x dikali 5 itu menjadi 2x, lalu 2b dikali 5 itu adalah 10b. Ya, 10b. Sehingga ini persamaannya menjadi 2x dikurang 5y, ya, ditambah 10b sama dengan 0. Nah, ini udah sama nih. Maka kita dapat B-nya, bahwa 10b itu sama dengan 20, maka B sama dengan 2. Jadi udah dapet ya, P-nya sama dengan 2/5 dan B-nya sama dengan 2. Oke, nah sekarang ke soal yang D. Di sini ada dua buah persamaan, yaitu yang pertama adalah 6x ditambah 9y sama dengan 18. Lalu yang kedua itu adalah y sama dengan 3qx ditambah 6. Katanya dia saling berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus, di sini kita lihat status tegak lurus. Maka di sini M1 dikali M2 itu sama dengan -1. Itu hukumnya. Nah, mencari nilai Q itu mudah sekali. Kita tentukan dulu gradien garis yang pertama. Ya, maka kita cari M1-nya. M1-nya pakai rumus min A per B, sama ya, min A per B. Nah, A-nya itu berapa? A-nya 6, berarti -6. B-nya 9. Di sini berarti gradiennya adalah negatif, sama-sama dibagi 3, kalau disederhanakan dia menjadi 2/3. Oke, nah karena dia saling tegak lurus, ya, maka M2-nya itu adalah 3/2. M1-nya negatif 2/3, M2-nya 3/2. M1-nya positif, M2-nya negatif. M1-nya 3-nya di bawah, M2 3-nya di atas. Jadi tinggal dibalik saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. Gradiennya kan 3/2 ya. Di sini y sama dengan 3qx ditambah 6. Nah, berarti gradiennya itu sama dengan 3q. Nah, maka kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai Q, bahwa 3Q itu sama dengan 3/2. Maka Q sama dengan 1/2. Jadi, untuk soal yang D, nilai Q itu adalah 1/2. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Any question? Halo? Ada pertanyaan? Coba dilihat-lihat lagi deh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi intinya adalah kita tentukan gradiennya. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ke nomor berikutnya, ya.
Nomor berikutnya itu adalah tentukan persamaan garis. Nah, rumus persamaan garis ingat ya. Ingat coba. Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M. Jika semua diketahui titiknya dan gradiennya, maka ingat rumusnya. Rumusnya cuma satu di sini rumusnya. Ya. Bahwa rumus persamaan garis lurus kalau diketahui gradien dan satu titik koordinat yang dilaluinya itu adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini rumusnya nih. Ingat ya rumus ini. Ini jangan pernah lupa ya. Kamu boleh lupa sama Miss tapi jangan lupa pelajaran Miss ya. Nah, di sini berarti kita apa tuh Y1? Ya ordinat dari titik yang dilalui ya. Kan hanya satu titik yang diketahui. Nah, kita coba yang A ya, kita jawab yang A. Di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 4. Oke. Y sama dengan setengah X ditambah 4. Berarti dia gradiennya adalah setengah, iya kan? Lalu melalui titik 3,5. Berarti dia kalau 3,5 berarti di sini X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 5. Maka kita tinggal masukkan ke rumus ini. Maka dapatlah persamaan garis lurusnya itu adalah, masukin rumusnya, Y dikurang Y1, Y1-nya sama dengan 5, ya kan? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, kita langsung saja cus ya, Y1-nya sama dengan 5, dimasukin. M-nya sama dengan setengah, lalu X1-nya sama dengan 3. Nah, ini berarti langsung kali silang saja. Ini sama aja bentuknya seperti ini ya. Bahwa ini adalah 1 dikali X dikurang 3/2. Langsung dikali silang, hasilnya adalah 2 dikali Y dikurang 5 itu sama dengan 1 dikali X dikurang 3. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ya ke sini ya. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja 2Y dikali dengan 2 dikali negatif 5. 2 dikali Y adalah 2Y ya. Lalu 2 dikali negatif 5 adalah 10, itu sama dengan X dikurang 3. Ya, maka ini kan udah hampir jadi ya. Maka kita buatlah persamaan garisnya, dia menjadi 2Y sama dengan X dikurang 3 ditambah 10. Maka 2Y sama dengan X ditambah 7. Ya, ini dua persamaan garis. Atau ini opsi pertama. Opsi yang kedua itu kita bisa rubah menjadi X sama dengan X dikurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Ini opsi yang kedua. Jadi bentuk persamaan garisnya bisa 2Y sama dengan X tambah 7 atau X dikurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Begitu. Nah, yang B. Kita lanjut ke yang B. Yang B di sini persamaan garisnya adalah negatif 4X ditambah 3. Ya. Berarti kalau udah seperti ini berarti M-nya sama dengan negatif 4. Lalu melalui titik apa? Melalui titik negatif 2, negatif 1. Berarti di sini X1-nya sama dengan negatif 2 dan Y1-nya sama dengan 1, sama dengan negatif 1. Ya. Ya udah, kita langsung saja pakai rumusnya ya. Bahwa persamaan garis lurusnya itu adalah Y dikurang Y1 ya sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1 dikali negatif, maka dia jadi tambah. M-nya berapa? Negatif 4. Masukin saja ya X, lalu X1-nya sama dengan negatif 2. Min dikali min jadi plus. Udah, kita langsung saja teruskan. Y ditambah 1 itu sama dengan negatif 4 dikali X min 4X.
min 4 dikali 2 itu minus 8. Sehingga Y sama dengan negatif 4X dikurang 9. Ya, ini pindah kan jadi negatif 1 kan, dikurang 1. Nah, ini opsi yang pertama, bentuk persamaan garisnya. Opsi yang kedua itu adalah 4X. Jadi yang min 4X-nya pindah ke sini semua. Yang bagian yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. Kalau pindah ruas tanda berubah ya. Nah, ditambah Y itu ditambah 9 itu sama dengan 0. Itu bentuk persamaan garisnya. Mudah ya anak-anak ya. Nah, lanjut saja langsung yang C. Nah, yang C itu persamaan garisnya adalah X ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi dia X ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Berarti M-nya berapa? M-nya min A per B. Ya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Berarti dia min 1 per 1 sama dengan minus 1. Ya, dia melalui titik apa? Melalui titik negatif 5,0. Berarti di sini X1-nya sama dengan negatif 5, terus Y1-nya sama dengan 0. Nah, paham ya? Nah, kita langsung saja tentukan persamaan garis lurusnya. Masukin rumusnya, ya. Y dikurangi 1 sama dengan M X dikurang X1. Ya, anak-anak ya. Nah, Y1-nya berapa? 0. M-nya berapa? M-nya negatif 1. X-nya tetap X. X1-nya adalah negatif 5. Berarti jadi positif 5. Berarti di sini Y sama dengan min X dikurang 5. Ini opsi pertama. Ya, opsi yang kedua itu adalah X ditambah Y ditambah 5 itu sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan garisnya. Ya. Oke. Nah, ini persamaan garisnya, sebuah garis yang melalui titik. Jadi sejajar dia, sejajar dengan garis-garis berikut. Ya. Karena M1-nya, jadi kalau dia sejajar, jadi perhatikan kalimat perintahnya yang sejajar. Berarti M-nya sama. Kalau M1-nya sama dengan setengah, maka M2-nya juga setengah. Gitu ya. Di sini M1-nya sama dengan minus 4, maka M2-nya juga sama dengan minus 4. Jadi yang dipakai ini adalah M2. Ya. Nah, ini juga M2 gitu. Nah, ini juga kalau M1-nya sama dengan min 1, karena dia sejajar, maka M2-nya juga sama dengan min 1. Ya, yang dipakai adalah M2-nya. Karena yang ditanya adalah persamaan garis yang kedua, yang sejajar dengan persamaan garis yang diketahui dan melalui titik koordinat yang diketahui. Ya, sekarang soal yang terakhir pada soal nomor 4. Di sini persamaan garisnya adalah Y dikurang 3X, ya. Y dikurang 3X sama dengan 1, ya, melalui titik koordinat 4, negatif 1. Di sini kita tuliskan Y dikurang 3X sama dengan 1, ya. Berarti ini sama saja, kita pakai rumus gradiennya, ya. Min A per B, ya, min A per B. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif berarti jadi 3. B-nya 1. Berarti M1 sama dengan 3. Karena sejajar, maka M2-nya juga 3. Dia melalui titik apa? Titik 4, negatif 1. Berarti X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan min 1. Maka kita tuliskan saja persamaan garis lurusnya, ya. Y dikurang Y1. Y1-nya adalah min 1, berarti jadi tambah 1. Lalu M2-nya sama dengan 3, berarti 3 dikali X dikurang X1 dikurang 4. Nah, berarti di sini kita teruskan Y ditambah 1 sama dengan 3 dikali X, 3X. 3 dikali negatif 4 minus 12. Sehingga bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurang 13. Ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua,
itu adalah 3X dikurang Y dikurang 13 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan garisnya. Ya, sampai sini anak-anak, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Miss, aku mau nanya, Miss. Silahkan, yang mana? Yang bagian perpindahan ruasnya itu, Miss. Kan itu kan yang di soal Contoh. bagian B. B. Yang B ya? Yang B sama yang D. Kan pas pindah ruasnya itu, Miss, Y-nya jadi apa? Bukan negatif, sedangkan di soal yang D ini Y-nya jadi negatif. Oke. Coba Miss coba jelaskan ya, perhatikan baik-baik. Di sini yang pada soal 4B, ya 4B ini, di sini yang berpindah bukan si Y, tapi minus 4. Minus 4 pindah ruas ke kiri menjadi positif 4X. Ya, lalu negatif 9 pindah ruas ke kiri, dia menjadi 9. Tujuannya adalah agar kita rubah, kan bentuk umum persamaan garis itu kan adalah AX, ya, AX ya, AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 kan. Ini kan bentuk umum persamaan garis. Nah, kita berusaha mengubahnya jadi seperti ini. Artinya X-nya di depan. Dan usahakan juga dia koefisiennya jadi positif. Nah, agar ini negatif 4 menjadi positif, maka dia harus dipindah ruas kan. Maka sini yang berpindah itu minus 4X, bukan si Y. Y mah nggak pindah. Terus kalau yang D, nah yang D ini kenapa bisa yang pindah itu si Y? Pindah ke kanan, ya, pindah ke kanan. Jadi dia jadi negatif Y. 3X-nya tetap di tempat, ya, negatif 13 tetap di tempat. Kalau sama dengan 0 ini terakhir dituliskan, ya, karena tidak ada artinya sama dengan 0 gitu loh. Tidak ada nilai 0 itu kan. Nah, begitu. Apakah sudah menjawab pertanyaanmu? Atau ada yang mau ditanya lagi? Silahkan. Masih belum ngerti, Miss. Yang ini kan tadi bentuk persamaan pertamanya Y sama dengan min 4X dikurang 9, ya kan. Nah, jadi kan anak, kenapa kita harus tahu mengubah bentuk persamaan ke bentuk yang lain? Karena kadang-kadang di soal ujian itu kalau pilihan ganda, optionnya itu kan tergantung daripada keinginan pembuat soal. Kadang-kadang optionnya itu bisa berbentuk Y sama dengan, atau kadang-kadang optionnya itu berbentuknya bentuk AX tambah B tambah C sama dengan 0. Ya, ini kan option yang pertama itu Miss buat menjadi bentuk Y sama dengan, sama seperti yang D ini, Y sama dengan, ini juga Y sama dengan kan yang C, ya, itu bentuknya Y sama dengan. Nah, sekarang bagaimana kita mengubahnya menjadi bentuk AX tambah BY tambah C. Nah, di sini negatif 4X ini, ya kan bentuknya negatif. Kita pengen membuatnya jadi positif, karena itu harus dirubah, dipindahkan. Pindah ruas lah, biar bisa berubah jadi positif. Maka yang berpindah itu adalah negatif 4X ditambah dengan negatif 9 ini yang berpindah sayang. Pindah ruas dari kanan ke kiri. Nah, ketika berpindah ruas tandanya berubah. Maka dia menjadi Y ditambah 4X ditambah 9 sama dengan 0. Kan bentuk umumnya kan adalah AX tambah BY, berarti variabel X dulu kan. Makanya jadi 4X ditambah Y tambah 9 sama dengan 0. Oke, sebentar. Saya akan rubah dulu sebentar. Ya, mengubah persamaan, mengubah bentuk. Ini penting sekali. Karena nanti kalau soalnya pilihan ganda, kamu akan bingung kalau tidak terbiasa mengubah bentuk persamaan garis lurus. Misalnya ada sebuah persamaan garis, ya. Di sini dia Y sama dengan 6X ditambah 4. Ini sebuah bentuk persamaan garis. Ini opsi yang pertama.
ya. Kalau kita bikin sebuah opsi yang kedua, ini berarti dia yang di sini kan kita agar menjadi bentuknya dia AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya. Nah, kita pengen dia bentuknya jadi bentuk umum persamaan garis lurus seperti ini. Ya. Maka di sini A-nya kan udah positif. Maka di sini yang pindah itu si Y. Si Y lah pindah ke kanan. Sehingga dia menjadi 6X, Y pindah ke kanan, dia menjadi min Y. Ditambah 4. Nah, sama dengan ini kan fleksibel ya. 0. Seperti itu. Ya, coba lagi yang lain nih, misalnya ada sebuah bentuk persamaan garis, ya. Bahwa 2Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Nah, ini kan sebuah bentuk persamaan garis. Nah, kalau kita hendak merubahnya menjadi bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka opsi yang kedua itu berarti karena di sini kita berharap A ini adalah positif, maka yang pindah di sini adalah yang kanan pindah ke kiri. Sehingga negatif 3X pindah ke kanan, dia menjadi positif 3X. 2Y-nya nggak pindah, jadi dia tetap ditambah 2Y. Nah, 5 juga pindah ruas. Ya, pindah ruas, dia menjadi negatif 5 sama dengan 0. Coba yang ketiga lagi, misalnya ada sebuah persamaan garis ya. Y sama dengan 3/2X dikurang 7. Nah, ini bagaimana kita mengubahnya menjadi sebuah persamaan garis yang bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, anak-anak ini mudah ya. Nah, di sini berarti yang pindah itu siapa? Yang pindah itu si Y. Karena si 3/2 udah positif. Maka kita tuliskan 3/2X, Y-nya pindah menjadi negatif Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi sama dengan itu fleksibel ya, bisa diletakkan sebelah kiri atau di sebelah kanan. Iya kan? 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu sama aja dengan 4 sama dengan 2 dikali 2 ya, nggak salah. Nah, ini kan masih pecahan nih. Biar bentuknya tidak pecahan, karena di sini ada suatu koefisien yang berpenyebut 2, maka semuanya ini kita kalikan dengan 2. Sehingga 3/2 dikali 2, itu hasilnya adalah 3X. Lalu negatif 1Y dikali 2 itu menjadi negatif 2Y. Negatif 7 dikali 2 itu negatif 14, sama dengan 0. Nah, Miss harap ketiga contoh ini sudah menjawab kebingungan kamu, dan kamu nanti biar makin mahir, nanti kerjain aja soal-soal. Nah, kalau misalkan masih ada kesulitan, kamu bisa japri Miss ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya, silahkan. Yang sebelumnya ini, yang ini ada yang mau ditanya lagi anak-anak? Yang tadi udah ngerti? Tadi namanya Priscilla ya, apa Belen? Priscilla, Miss. Priscilla, udah ngerti Priscilla? Udah, Miss, udah. Makasih, Okay. Miss. Nah, kalau udah ngerti, kamu nanti harus ngerjain sendiri. Nanti kita kan ini ngerjain soal nih. Kamu itu jangan hanya ngeliat, tangan kamu juga kerja. Kamu kerjain ketika Miss ngerjain. Nah, kalau cocok berarti kamu sudah paham. Kamu bukan hanya menyaksikan. Jadi anak-anak ketika kita latihan soal ini, kamu bukan hanya nonton, Miss bukan video, bukan tontonan ya, yang hanya dinikmati mata saja, tapi juga kamu harus ngerjain. Di tangan kamu ada alat tulis dan ada kertas, dan kamu coba sendiri. Nah, gitu ya. Ingat, practice makes perfect. Untuk bisa matematika, kuncinya hanya satu, yaitu ngerjain soal. Setelah ini, walaupun Miss nggak suruh kamu, Miss nggak ngasih tugas ke kamu, nah, kamu harus sadar bahwa kamu itu semakin banyak berlatih akan semakin pintar. Nah, makanya kamu cari-cari soal. Yang di buku kamu kerjain aja. Kalau kurang, googling aja. Googling,
kerjaan soal. Ketika kamu ada masalah, kamu boleh japri ke Miss, ya, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke yang soal berikut ini. Ya, ke soal yang berikut ini, tentukanlah persamaan garis. Nah, di sini dia katanya dia tegak lurus, dia nih, tegak lurus. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis-garis berikut. Nah, tegak lurus berarti M1 berkebalikan dengan M2 ya. Di sini aku bentar, aku mau ganti warnanya. Kenapa sih Faisal? Oke. Nah, kita coba yang pertama, yang A. Di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 5, ya. Dia melalui titik negatif 7,3. Oke. Nah, ini adalah sebuah persamaan garis. Maka kita di sini menentukan M1-nya, baru kita tentukan M2-nya karena statusnya adalah tegak lurus, ya. Tegak lurus ya. Berarti di sini Y sama dengan 2X dikurang 5. Oke. Berarti dia ini langsung jadi M1. Karena dia saling tegak lurus, ya, maka M2 sama dengan negatif 1/2. 2 ini kan sama dengan 2/1. Kalau dibalikkan negatif 1/2, karena ini positif 2, kebalikannya itu adalah negatif setengah. Ya, ingat ya, cara cepatnya seperti itu. Karena statusnya adalah tegak lurus. Dan dia melalui titik negatif 7,3. Berarti di sini ya X1-nya sama dengan negatif 7 dan Y1-nya sama dengan 3. Berarti kita langsung saja ke rumus persamaan garis satu titik, ya, yaitu bahwa Y dikurang Y1 sama dengan M2 kali X dikurang X1. Ini karena diketahui ya statusnya sejajar atau tegak lurus. Nah, berarti di sini Y1-nya berapa? 3. M2-nya adalah negatif setengah. Lalu di sini X1-nya sama dengan negatif 7, karena ini dikurang berarti jadi tambah 7. Nah, ini langsung kita kali silang aja, berarti jadi 2 dikali Y dikurang 3, itu sama dengan negatif 1, X ditambah 7. Nah, kita teruskan, di sini kita hitung langsung, 2 dikali Y dia menjadi 2Y, 2 dikali negatif 3 dia negatif 6, sama dengan min X dikurang 7. Atau bentuknya dia menjadi 2Y sama dengan min X, ini pindah ke sini menjadi tambah 6, berarti jadi dikurang 1. Ini bentuk persamaan garisnya yang pertama, ya. Atau mau yang kedua, misalnya dia menjadi bagaimana? Di sini kan X-nya masih negatif, maka yang pindah itu si min X, pindah ke kiri, sehingga dia berarti menjadi X ditambah 2Y, ya, X ditambah 2Y. Nah, min satunya juga pindah, ya, pindah menjadi tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini udah dapat ya bentuk persamaan garis yang pertanyaan A. Oke, kita lanjut yang B. Lanjut yang B. Di sini persamaan garisnya itu adalah 1/2. Ya, 1/2, atau kita langsung saja rubah dia berarti menjadi 3/2X ditambah 4. Ya kan? Nah, katanya melalui 6, negatif 4. 6, berarti di sini X1-nya sama dengan 6 dan Y1-nya sama dengan negatif 4, ya. Nah, berarti di sini N1-nya itu langsung saja 3/2. Itu adalah koefisien yang nempel di X. Nah, karena tegak lurus, maka M2-nya adalah, ini kan positif, berarti M2-nya negatif. Ini kan 3/2, berarti jadi 2/3. Paham anak-anak? Sampai di sini ya. Oke, kita teruskan.
dapat M2-nya sama dengan 2/3. Kita langsung saja ke persamaan garisnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 itu X dikurang X1. Ya. Nah, ini langsung saja ya. Y1-nya berapa? Negatif 4, berarti langsung jadi positif 4. M2-nya negatif 2/3. Langsung di sini X1-nya berapa? 6 ya. Langsung dikali silang. 3 dikali Y ditambah 4 itu sama dengan negatif 2 dikali X dikurang 6. Langsung dikalikan saja perkalian suku 1 dengan suku 2. 3 dikali Y 3Y, 3 dikali 4 itu 12, minus 2 dikali X itu minus 2X, lalu ini menjadi tambah 12. Oke, nah sekarang ini berubah menjadi bagaimana? 3Y ya, maka kita bisa di sini yang 3Y sama dengan negatif 2X. Nah di sini tambah 12 dikurang 12 kan habis ya. Nah, oke, pada seperti ini berarti kita bisa rubah Y sama dengan negatif 2/3X. Ini bentuk persamaan garisnya, udah benar ya. Atau ini opsi pertama. Nah opsi yang kedua bisa aja dia berubah menjadi 2/3X ditambah Y sama dengan 0. Ini boleh, bebas ya. Nah sekarang kita coba yang C ya. Yang C itu persamaan garisnya adalah X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0 itu melalui titik negatif 5 ya, negatif 5 dan negatif 4. Berarti di sini X1-nya sama dengan negatif 5, Y1-nya sama dengan negatif 4 ya, kayak anak-anak ya. Nah kita tentukan dulu gradiennya. Kita tentukan gradiennya dari sini, dari persamaan X ditambah Y tambah 4. Maka M1-nya sama dengan min A per B. Ya kan? 1 kan? Semuanya min 1 per 1. Min 1. Oke? Karena dia saling tegak lurus, maka M2-nya adalah positif 1. Sudah, kita dengan mudah langsung masukkan ke dalam rumus persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1 ya. Y1-nya berapa? Negatif 4, berarti jadi tambah 4 sama dengan M2-nya sama dengan 1. Lalu X1-nya sama dengan negatif 5, berarti jadi tambah 5. Mudah ya anak-anak ya, berarti Y ditambah 4 itu sama dengan X ditambah 5. Nah ini kalau dibikin jadi Y sama dengan opsi yang pertama itu Y sama dengan X ditambah 1. Ini kan pindah ruas ke kanan jadi negatif 4 ya. Jadi 5 dikurang 4 itu 1. Atau opsi yang kedua ini kita bisa rubah nih, yang pindah itu si Y pindah ke kanan. Berarti jadi X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini yang D. Yang nomor 5D. Yang 5D itu persamaannya adalah Y ditambah 4X sama dengan 1. Dan dia melalui titik minus 2,6. Statusnya saling tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Nah, di sini berarti kita tentukan saja M1-nya. M1-nya berarti dia pakai rumus min A per B. A-nya 4 ya, berarti min 4 per 1, berarti min 4. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka M2-nya sama dengan 1/4 positif. Ya. Nah, udah tahu M2-nya, udah tahu titik yang dilaluinya. Di sini berarti dia X1-nya sama dengan negatif 2, Y1-nya sama dengan 6. Maka kita dapatlah persamaan garis lurusnya. Langsung pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Oke.
Y1-nya mana? 6. M2-nya 1/4. Ya. X1-nya mana? Negatif 2, berarti jadi tambah 2. Kamu sambil coba-coba di situ ya. Kali silang, langsung 4 dikali Y dikurang 6. Itu sama dengan 1 dikali X ditambah 2. Nah, kita kalikan, dia menjadi 4Y. 4 dikali negatif 6, negatif 24. Ini berarti jadi X tambah 2. Maka opsi yang pertama itu adalah 4Y sama dengan X ditambah 26. Gitu ya. Ya, seperti ini. Atau yang kedua, itu bisa kita pindahkan dia, karena di sini X-nya udah positif, yang pindah itu si 4Y, pindah ke kanan. Jadi X dikurang 4Y ditambah 26 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya ya. Makin ngerti anak-anaknya, makin ke belakang makin paham deh kamu. Jadi dalam mengerjakan soal, perhatikan pertanyaannya baik-baik ya. Harus diketahui statusnya sejajar atau saling berpotongan tegak lurus ya. Itu ya anak-anak ya. Kalau misalkan dia hanya diketahui gradien dan satu titik yang dilaluinya, kamu langsung masuk ke persamaan garis, gak usah cari M2 kalau diketahui gradiennya ya. Ini kan gradiennya nggak diketahui semua kan. Nah, sekarang yang ke-6 nih, soal ke-6. Diketahui garis-garis dengan persamaan berikut. Jadi ada 4 buah garis ya. Ini garis R, garis G, ini G, H, K, dan L ya. Garis G ini adalah 5X ditambah 3Y dikurang 20 sama dengan 0, dan seterusnya. Tentukan hubungannya. Tentukan hubungan antara garis G dengan garis K. Untuk menentukan hubungannya, berarti kita tentukan saja gradien sama C-nya. Iya kan ya? Nah, dia sejajar apa saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini kita cari M-nya. Maka MG bagaimana? MG-nya berapa? Min A per B kan? A-nya berapa? A-nya 5, berarti minus 5 per 3. Nah, lalu MH-nya bagaimana? MH sama min A per B. Jadinya bagaimana? A-nya kan 5, berarti dia negatif 5 per negatif 4. Jadinya 5 per 4. Sudah? Nah, berikutnya MK min A per B juga ya. A-nya berapa? A-nya 4, berarti dia 4 per B-nya 5, 4 per 5 minus 4 per 5. Oke. Nah, sekarang yang L. Nah, gradien garis L itu berapa? Ya, min A per B juga rumusnya ya. A-nya berapa? A-nya 8, berarti minus 8 per 10 atau sama dengan minus 4 per 5 ya. Jadi udah tahu ya, ini gradien garis G, ini gradien garis H, ini gradien garis K, ini gradien garis L. Nah, sekarang kita coba jawab, bagaimana hubungan antara garis G terhadap garis K? G dengan K. MG kan sama dengan MG. MG-nya kan sama dengan negatif 5 per 3. Sedangkan MK-nya itu adalah negatif 4 per 5. Ini nggak jelas hubungannya ya. Tentukan hubungannya. Dia berpotongan, pasti berpotongan, tapi ya tidak tegak lurus ya. Ini statusnya tidak sejajar, dan tidak tegak lurus, tidak berpotongan tegak lurus, itu statusnya ya, tidak berpotongan tegak lurus. Jadi walaupun berpotongan, dia berpotongan sembarangan seperti itu.
Terus yang B, MG tadi dapat 5/3. Terus MH itu 5/4. Nah, iya kan, G dengan H ya. Oke. Nah, berarti di sini gradiennya juga nggak sama kan? 5/3 dengan 5/4 kan nggak sama kan? Berarti dia tidak sejajar. Udah gitu aja statusnya. Terus tidak tegak lurus. Oke, tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, sekarang yang C. Yang C MK-nya adalah negatif 4/5. Terus ML-nya adalah negatif 4/5 juga. Nah, gradiennya sama. Ya, maka statusnya adalah sejajar. Karena gradiennya sama, karena MK sama dengan ML. Nah, yang terakhir di sini MH itu sama dengan 5/4. Lalu ML-nya sama dengan negatif 4/5. Nah, ini saling terbalik kan? Saling berkebalikan, maka dia saling tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus. Itu dia. Ya. Jadi udah paham ya tentang status daripada beberapa garis. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan, kalau ada yang mau ditanya, silakan unmute dan bertanya. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, kita lanjutkan kepada soal yang berikut ini. Ya. Nah, pada gambar berikut diketahui garis K dan garis H itu sejajar. Ini garis K, ya ini garis K ya. Ini garis H, ini garis G. Ya, garis G. Itu katanya sejajar. Ini 5X dikurang 2Y sama dengan 2. Oke, ini 2,-3, ini 0,4. Pada gambar berikut, garis K dan garis H sejajar dengan garis G. Tentukan persamaan garis K dan H. Ini sama seperti soal nomor 4 ya. Caranya sama seperti sama seperti nomor 4. Ya, tapi kita kerjain ya, biar kamu makin paham. Nah, cara yang pertama berarti kita harus tentukan dulu gradien garis G. Gradien garis G berarti dia min A per B ya. Kan A-nya itu sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 2. Berarti dia negatif 5 per negatif 2. Hasilnya adalah 5/2. Karena dia statusnya adalah sejajar, maka MG sama dengan MK sama dengan MH. Nah, kita satu-satu mencari persamaan garis K dan H. Persamaan garis lurus K. Ya, kita langsung saja masuk ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan MK ya, X dikurang X1. Nah, ini di sini diketahui nih. Ini X1 dari K, ini Y1 dari K. Lalu ini X1 dari H, negatif 3 adalah Y1 dari H. Begitu ya. Nah, langsung aja kita kerjakan, kita masukkan ya. Y dikurang, Y1-nya mana? Y1-nya itu adalah 4. Berarti 4. MK-nya berapa? MK-nya 5/2. X1-nya 0. Maka langsung dikali silang, dia menjadi 2 dikali Y dikurang 4. Itu sama dengan 5 dikali X dikurang 0.
maka dia menjadi 2Y dikurang 8 sama dengan 5X. Jadi 2Y sama dengan 5X ditambah 8. Ini persamaan pertama. Nah, bentuk opsi yang kedua nih menjadi 5X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, itu ya. Nah, sekarang persamaan garis lurus garis H. Berarti dia yang dipakai adalah titik yang dilalui oleh H, yaitu titik 2, -3, bukan 0,4, tapi yang dipakai yang ini, ya, yang 2, -3. Ini Y1-nya H, terus ini adalah MH, ya. Kalau kita menentukan sebuah persamaan garis, maka kita pakai gradien garis tersebut, bukan gradien garis temannya, ya. Y1-nya itu sama dengan -3, berarti jadi positif 3. Ini MH-nya sama ya, karena dia sejajar 5/2. Terus X1-nya adalah 2, ya. Oke, seperti ini langsung kali silang saja. 2Y ditambah 3 itu sama dengan 5 dikali X dikurang 2. Langsung saja 2Y ditambah 6 sama dengan 5X dikurang 10. Maka 2Y sama dengan gimana? 5X ini pindah menjadi -6 ya, berarti jadi -16. Ini opsi pertama. Nah, opsi yang kedua itu bisa menjadi yang 2Y pindah, karena sini 5X ada positif. Berarti 5X dikurang 2Y ya dikurang 16 sama dengan 0. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Waktu kita udah tinggal sedikit ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan yang terakhir. Kita makan waktu sebentar lagi anak-anak ya. Oke. Nah, garis G berikut tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan 3X ditambah 2Y tambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis G tersebut. Nah, berarti kalau kita disuruh menentukan persamaan garis G ini, ya kita disuruh menentukan persamaan garis G, maka kita cari dulu dia gradien G-nya. MG, kita butuh MG. MG berapa? Nah, karena di sini MG tegak lurus dengan garis 3X ditambah 2Y tambah 8 sama dengan 0, maka kita cari dulu M1. MG itu adalah M2. Maka di sini kita dapat, jadi kan persamaannya itu adalah 3X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Nih ya, maka di sini M1-nya itu sama dengan min A per B. Ya, -3/2. Oke, karena M1 sama dengan 3/2 dan karena tegak lurus, maka M2 sama dengan positif 2/3. Maka MG-nya adalah 2/3 MG-nya. MG 2/3 melalui titik 2,5 ya. Melalui titik 2,5. Berarti kita langsung saja persamaan garis lurus dari G. Ya, langsung itu pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dari G itu X dikurang X1. Ya. Nah, di sini Y1-nya mana? Y1-nya itu adalah 5. Nih Y1, ini X1-nya ya. Nah, lalu MG-nya 2/3. Oke, 2/3. Di sini X, X1-nya 2. Oke, kita kalikan silang. 3 dikali Y dikurang 5 itu sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Maka di sini 3Y dikurang 15 sama dengan 2X dikurang 4. Maka 3Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 15, berarti jadi ditambah 11. Ya. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua berarti bentuknya yang 3Y-nya pindah ya. Jadi 2X dikurang 3Y ditambah 11 sama dengan 0. Oke. Dah, pembahasan kita tentang latihan 7 sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini?
Ada pertanyaan? Mengerti semua? There is no miss. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi itu inti daripada pelajaran persamaan garis lurus. Artinya kamu bisa menentukan nilai kemiringan garis tersebut, bisa menentukan persamaan garisnya. Oke? Sampai di sini kalau tidak pertanyaan, karena waktu sudah lewat, Miss ucapkan terima kasih dan kamu jangan lupa belajar, persiapkan dirimu. Oke ya? Nah, kita akhiri saja dalam hitungan 3, 2, 1.